Pembahasan soal koligatif larutan yang teorinya ya. Perhatikan gambar berikut, ada 5 larutan yang konsentrasinya masing-masing 0,1, 0,2, 0,2 molal, 0,1 molal, dan 0,2 molal. Yang ditanyakan, urutkan dari yang terendah sifat larutan berikut. Yang pertama, tekanan uap jenuh, titik beku, titik didih, delta P, delta TF, dan delta TB. Nah, perhatikan soal ini. Jumlah partikel, yaitu molekul atau ion dalam larutan, menentukan besar kecilnya sifat koligatif larutan. Semakin besar jumlah partikel, molekul atau ion dalam larutan menyebabkan satu, semakin sulit pelarut menguap sehingga tekanan uap menurun dan titik didih meningkat. Yang kedua, semakin rendah titik bekunya. Yang ketiga, semakin besar tekanan osmosisnya. Yang keempat, semakin besar sifat koligatifnya, yaitu delta P, delta TF, dan delta TB serta pi. Kita bahas satu persatu. Larutan pertama, larutan glukosa 0,1 m. Glukosa adalah zat non-elektrolit atau yang tidak terionisasi, sehingga jumlah partikel atau molekulnya tetap seperti ini reaksinya, yaitu glukosa padat menjadi glukosa larutan. Kalau semula 0,1 molal, maka setelah jadi larutan karena tidak pecah jadi ion, maka akan tetap 0,1 molal. Yang kedua, larutan cuka 0,2 m. Cuka adalah zat elektrolit lemah terure sebagian kecil. Reaksinya seperti ini cuka terion ya. Misalkan mula-mula tadi ada 0,2, maka di sini yang ionnya belum ada. Dan nanti yang terure adalah sebagian kecil dari 0,2 m ini, sebagian kecil. Misalkan yang terure 10%, berarti 10% dari 0,2 adalah 0,02 molal. Maka ini yang terure akan menjadi ion CH3COO- 0,02 molal dan juga ion H plusnya 0,02 molal. Lalu kita jumlahkan, yaitu pada akhirnya CH3COH nya dari 0,2 terure 0,02, jadi masih ada 0,18 molal. Sedangkan ion CH3COO- nya 0,02 dan H plusnya juga 0,02. Nah, kalau ini pada baris akhir kita jumlahkan semuanya, maka akan ketemu 0,22 molal. Nah, ya, perhatikan. Ini yang pertama 0,1, terus larutan yang kedua 0,22 molal. Selanjutnya larutan yang ketiga, yaitu larutan urea 0,2 molal. Urea adalah zat non-elektrolit tidak terionisasi sehingga jumlah partikelnya tetap. Reaksinya begini, dari padat menjadi cair atau larutan. Maka kalau semula 0,2 molal, maka nanti jadi larutan pun tetap 0,2 molal. Ajek ya jumlah partikelnya. Sedangkan larutan K2SO4 0,1 molal adalah larutan elektrolit. Jika terion nanti akan membentuk 3 buah ion seperti ini, yaitu terure menjadi 2 buah ion K+ dan 1 buah ion SO4 2-. Nah, kalau mula-mulanya ini tadi 0,1 molal, maka ion ini belum ada. Sekarang yang terure, misalkan yang terure berapa? 10% dari karena elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat, maka ini nanti akan terure semua, yaitu 0,1. Ini habis, jadi mula-mulanya habis nanti.
Nah, 0,1 ini akan pecah menjadi ion K+ 2 kali lipatnya karena ada koefisien 2 di sini. Maka 0,2 molal. Sedangkan SO4-nya 1, yaitu 0,1 molal. Nah, kalau ini dijumlahkan pada keadaan akhir, maka K2SO4-nya akhirnya adalah 0, K+-nya 0,2, SO4 minnya 2 minnya 0,1. Maka kalau dijumlahkan ini pada baris akhir akan kita peroleh 0,3 molal partikelnya. Perhatikan, bandingkan dengan yang urea ini. Urea, maka ini lebih banyak daripada urea. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, NaCl adalah larutan elektrolit kuat, terion sempurna, reaksinya seperti ini, mulanya 0,2, ini belum ada Na+ dan Cl- nya, maka yang terure karena kuat terure sempurna, semuanya terure 0,2 M. Nah, akan membentuk Na+ sebanyak 0,2, Cl- nya 0,2. Nah, kalau ini dijumlahkan pada baris akhirnya, ini akhirnya yang tidak tertulis. Akhirnya ini NaCl-nya dihabis, Na+-nya 0,2, Cl-nya 0,2 molal. Kalau dijumlahkan maka ada 0,4 molal. Nah, dari kelima larutan ini kalau kita rinci sebagai berikut. Jadi jumlah partikel masing-masing: larutan 1 0,1 molal, larutan 2 0,22 molal, larutan 3 0,2 molal, larutan 4 0,3, dan larutan 5 0,4. Atau kalau diurutkan, urutan jumlah partikelnya dari yang terkecil, yaitu nomor 1 paling kecil, diikuti oleh nomor 3, kemudian nomor 2, dan nomor 4, dan nomor 5 adalah yang paling banyak partikelnya. Nah, kembali pada definisi tadi, bahwa makin banyak partikelnya, maka sifat kolikatifnya akan makin besar. Yang disebut sifat kolikatif itu adalah delta P, delta TF, delta TB, dan V. Nah, tapi yang saya tanyakan kan tidak hanya itu saja. Nah, itu seperti ini. Urutan sifat berikut dari yang terendah. Yang pertama dalam soal itu adalah tekanan uap jenuh. Nah, makin banyak partikelnya, tekanan uap jenuhnya makin kecil. Nah, yang paling banyak adalah 5, berarti 5 yang paling kecil. Maka seperti ini. Dan yang kedua, titik beku. Makin banyak partikelnya, titik bekunya paling rendah. Yang paling banyak adalah 5, maka seperti ini urutannya. Kemudian yang ketiga, titik didih. Makin banyak partikelnya, mendidihnya makin sulit karena uapnya lambat, gitu ya, uap jenuhnya. Maka urutannya adalah ini, yang paling tinggi, yang paling banyak partikelnya, yaitu 5. Nah, kemudian yang nomor 4, delta P, ini sifat kolikatif ini sudah, maka yang paling banyak itulah yang paling besar, yang paling sedikit partikelnya yang paling kecil, delta P-nya. Nah, itu ya. Demikian pula yang delta TF, yang paling banyak itu yang paling banyak pula deltanya. Maka untuk delta TF pun begini, dan delta TB-nya seperti ini. Jadi untuk untuk sifat kolikatif semuanya akan makin besar, gitu ya. Makin banyak partikelnya, maka sifat kolikatifnya makin besar. Sedangkan ini yang nomor 1, 2, 3 ini bukan sifat kolikatif, ini sifat larutan saja, maka bervariasi, gitu ya. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih.